Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai hubungan pola tidur terhadap kinerja sistem peredaran darah pada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021 yang merupakan bagian dari materi sistem peredaran darah dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYPST, MKes IPU dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Next. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang terdiri dari next. Perkenalkan, nama saya Fitri Nabila. Saya Danus Mudhana Putra. Saya Prameswari Putri Ciptaninggia. Dan saya Desya Iska. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, SSI, MSc, PSD, Med, SC, kemudian kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PSD, IPU Asianeng, kemudian kepada Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Brawijaya, Bapak Sugiono, STMT, PSD, dan kepada dosen pengampu mata kuliah biologi, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes IPU Asian Engineering. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama, pendahuluan dimulai dari latar belakang. Begadang sudah menjadi kebiasaan baru para pelajar pada masa pandemi ini dikarenakan pemberian tugas yang banyak. Kebiasaan begadang merupakan ciri seseorang memiliki pola tidur yang buruk dan dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya dengan munculnya gejala pusing yang sama dengan gejala tekanan darah tinggi. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pola tidur yang buruk dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Next. Lalu terdapat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola tidur yang baik maupun yang buruk terhadap kinerja sistem peredaran darah pada mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Kemudian manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tidur adalah istirahat yang baik bagi tubuh. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, tidur merupakan istirahat yang baik bagi tubuh karena dapat memulihkan energi seseorang setelah beraktivitas seharian untuk dapat menjalankan aktivitas pada keesokan harinya. Yang kedua yaitu tekanan darah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tekanan darah merupakan tekanan pada dinding pembuluh darah akibat dari denyut jantung. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif korelasional, yaitu metode penelitian yang mengaitkan atau menghubungkan suatu variabel atau unsur dengan variabel atau unsur lainnya. Berikut merupakan hasil dari penelitian kami. Di sini terdapat distribusi frekuensi karakteristik, pola tidur, dan tekanan darah responden. Next. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa TIUB 2021, diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pola tidur yang buruk dan sebagian besar mempunyai tekanan darah pada kategori normal, yaitu berada di angka 66,7% sebanyak 30 mahasiswa. Hal ini berarti pola tidur tidak berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah mahasiswa
TIUB 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya variabel lain di luar penelitian yang dapat berpengaruh terhadap tingkat tekanan darah seperti usia, jenis kelamin, tingkat stres, faktor keturunan, dan perilaku merokok. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pola tidur yang baik maupun buruk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem peredaran darah. Hal ini dikarenakan terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi sistem peredaran darah di luar dari variabel pola tidur. Selanjutnya yaitu saran. Pola tidur yang buruk adalah suatu kebiasaan yang harus dihindari. Terlepas dari pola tidur yang buruk dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah atau tidak, pola tidur yang buruk tetap dapat mengganggu kesehatan manusia. Saran yang dapat peneliti diberikan adalah agar responden segera memperbaiki pola tidur yang buruk, salah satunya dengan menghilangkan kebiasaan begadang. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian kami. Next. Dan berikut merupakan lampiran-lampiran dari penelitian kami. Kami menyelesaikan penelitian dari hasil survei melalui Google Form. Next. Sekian penjelasan dari penelitian kami. Terima kasih, dan apakah ada pertanyaan? Untuk Putri Sri Lestari, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Lestari dari kelompok 1. Izin bertanya, berdasarkan jabaran yang telah dijelaskan tadi mengenai variabel tambahan yang mempengaruhi perubahan tekanan darah, mengapa variabel jenis kelamin berpengaruh terhadap tekanan darah dan berapa tekanan darah normal pada manusia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya, Profesor Putri dari kelompok 3, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai mengapa variabel jenis kelamin berpengaruh terhadap tekanan darah dan berapa tekanan darah normal. Nilai normal tekanan darah perempuan dan laki-laki umumnya sama, yaitu untuk sistolik berada pada angka 120 dan untuk diastolik berada pada angka 80. Namun terdapat sedikit perbedaan dikarenakan tekanan darah perempuan lebih sering berubah-ubah daripada laki-laki. Hal tersebut dapat terjadi karena perempuan mengalami siklus menstruasi kehamilan yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Terima kasih. Untuk Putri Sri Lestari, apakah sudah menjawab pertanyaan? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Lalu untuk Febrian Akbar Dirgantara, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Febrian Dirgantara dari kelompok 4. Izin bertanya, untuk kelompok 3, mungkin bisa dijelaskan terkait pola tidur yang baik dan buruk itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Jadi pola tidur normal atau pola tidur yang baik pada orang dewasa membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam pada malam hari. Pengurangan waktu untuk tertidur atau sleep loss adalah hal yang paling sering menjadi pemicu perubahan pola tidur dan menyebabkan pola tidur buruk. Selisih waktu tidur dari waktu tidur normal seseorang akan menjadi sleep debt yang dapat terakumulasi. Dan jika dilakukan berulang kali, maka akan menyebabkan kesehatan atau stamina tubuh menurun, bahkan bisa menimbulkan penyakit serius. Salah satunya adalah penyakit tekanan darah. Baik, untuk Febrian, apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, udah. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Dikarenakan waktu terbatas, presentasi kami cukupkan dan kami tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.